Boys, apa kabar kalian semua? Selamat datang di Ketika Saja Dunia Padahal Dunia Saja Ketika Padahal ya. Jadi hari ini aku mau ngebahas apa? Betul, aku mau ngebahas Dera. Tapi sebelum kita ngebahas Dera, kita berduka sejenak ya. Karena sekarang rupiah tembus ke 18.000, yang dimana targetku sebenarnya 18.200 ya. Itu paling gak masuk akal ya. Tapi gini, pertama-tama aku mau minta maaf atas nama temanku yang namanya Dera. Unfortunately temanku. Jadi ya mau diapakan lagi gitu. Sebagai orang yang cukup tahu dengan Dera, aku bukan mau ngebela. Aku tahu dia tolol. Cuma dalam kepalaku, Dera itu nggak ada niat jahat. Kebetulan dia tolol. Masalah gini ya, dari apa yang ku baca dan ku pelajari, yang berbahaya di dunia ini bukan orang jahat. Karena yang paling berbahaya di dunia ini adalah orang tolol. Kenapa kayak gitu bang? Kenapa yang paling berbahaya itu orang tolol? Karena gini, kalau orang jahat, dia itu merencanakan. Dia tahu arahnya kemana. Dia merencanakan niat jahatnya dan dia udah punya pandangan niat jahatnya itu tujuannya apa. Kalau orang tolol, dia nggak punya tujuannya aja gitu. Dia nggak tahu ini akan mengarah kemana dan purely tolol aja. Apakah merugikan orang? Unfortunately, merugikan orang dan bikin orang marah dan bikin orang emosi jiwa gitu. Sekali lagi, aku tahu dia nggak ada niat jahat. Kemungkinan besar nggak ada niat jahat, tapi sekali lagi, dia emang tolol. Maksudku apa yang kau harapkan dari Dera gitu? Ya salah sih. Sebenarnya kau berharap ke manusia itu salah. Seharusnya kau berharapnya ke aku yang dewa gitu kan. Tapi gini, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Pertama-tama, yang bikin aku jengkel di sini adalah out of nowhere, aku ngelihat satu tweet. Satu tweetnya itu awalnya dari sini. Kurang lebih dia ngomong, gua nggak suka VTuber, tapi streamer yang bikin tier list VTuber tanpa konsen yang bersangkutan dengan tier paling atasnya literally tulisannya N, itu kelakuannya sampah banget. Mereka bukan karakter fiksi total. Di belakangnya ada manusia dengan perasaan asli, najis lu gitu kan. Gua blacklist nah nih orang anjing. Kelakuannya kayak binatang BGT. Paling juga nggak tahu VTuber, cuma mau ngikut hype doang. Kelihatan gak nyari tahu channelnya, personalitinya, cuma ngelihat art terus nyodorin selangkangannya. Najis banget lu sumpah, masyarakat goblok. Gini. Awalnya aku nggak tahu beliau yang dimaksud ini siapa kan. Aku bahkan sempat nanya, infokan gitu kan. Jadi aku sendiri nggak tahu dan akhirnya ada yang jawab kan. Satu circle Upi, Ino, Guntur, Anime Crack gitu. Terus habis itu ada yang bilang, ya intinya itu adalah Mr. Trash Dubbing aka Umi Dera ya. Aku nggak maksud buat ketawa, cuma Dera lagi ada apa gitu. Sebenarnya terduga tidak terduga gitu. Cuma menjengkelkan aja dalam kepalaku. Kok bisa-bisa ya kena si Der gitu loh. Apa sih yang dia buat sih sampai dia jadi kayak gini gitu. Kita lihat di tempatnya Son aja. Ini ada Son kan lagi streaming kan. Nih, ininya ini. Ya, kok bisa ngelihat kan bagaimana cara dia menyodorkan selangkangan kan. Aku nggak ada klipnya yang dia bilang gitu ya. Cuma menurutku apa yang dilakukan Dera nih, this shit is so fucked up man. Yang dia bikin tier list, tiba-tiba ada Gepi di bawah Gepi gepeng pakai kerudung. Kita tahu karakternya Gepi dan Gepi in real life itu sama-sama pakai kerudung. Dan itu kayak wah shit tuh, itu fucked up banget man. Apa yang dilakukan sama Dera fucked up banget. Videonya udah dihapus untungnya. Tapi ya udahlah mau diapakan ya. Aku nggak punya kata-kata lain selain fucked up man. Jadi buat kau yang nggak tahu atau nggak ngelihat videonya, basically yang terjadi adalah My baby! Miti ya Marbon! Miti ada Kobo juga! Kobo! Ini Ayunda Risu, kita pasang di gini ya, aku bukan ngetawain atau kasus ya, cuma how the fuck this shit is so fucked up gitu loh. Maksud gini, kenapa sih hal ini tuh jadi masalah banget? Karena gini. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui di sini adalah VTuber itu bukan cuma anime. VTuber itu bukan cuma karakter anime, tapi VTuber itu ada pilotnya, ada personanya. Gampangnya kayak gini, aku bakal make contoh Aloisa gitu, Aloisa Maibini gitu kan. Let's say Aloisa itu karakternya Aloisa adalah ya bagian dari orang aslinya Aloisa. Anggap aja nama aslinya Aloisa Mawar gitu kan. Jadi anggap aja Aloisa dan Mawar sebenarnya itu adalah orang yang sama. Kenapa sih aku bilang orang yang sama? Karena personalitinya si Aloisa ya dibangun dari personalitinya si Mawar. Ya begitu. Jadi bagaimanapun ceritanya dari segi branding persona individu
ya mau nggak mau mereka menyatu. Karena menurutku pribadi, sebenarnya kalau kita streamer biasa, streamer normal, mukaku adalah personaku, oke? Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kalau misalnya VTubernya ya gambarnya itu adalah personanya dia, dan itu adalah perpanjangan tangan atau itu adalah orang tersebut. Jadi dengan cara kau dalam kasus ini adalah harassment ke karakter VTuber itu, wajar kalau misalnya orang-orang VTuber itu marah. Orang-orang dalam ini tuh, orang-orang dalam komunitas ngerasa itu kau gitu loh. Kayak let's say Dede gitu. Secinta-cintanya aku sama Dede, sesuka-sukanya aku dengan Dede, aku nggak pernah gitu di publik, di rame gitu, tempat umum gitu, tiba-tiba waktu stream, aku pengen iniin Dede sampai nggak bisa jalan atau apapun itu. Nggak ada aku kayak begitu. Aku tahu Dede adalah personanya dia, dan ini adalah bagian dari dia gitu. Dengan cara kau ngelecehkan si Dede, mirip-mirip dengan kau kan orangnya beneran. Aku bakal kasih satu contoh lagi kalau misalnya kau masih nggak paham. Gini, nih. Ups, salah. Ini Dontol. Lihat, ini wajah Dontol ya. Ini wajah Dontol dan ini dia. Awal-awal, kalau kau sering nonton streamku, kau pasti tahu. Aku itu agak ragu buat meluk bantal Dontol on stream atau bahkan bantal Dontol ketika bikin video atau apapun itu. Kenapa kayak gitu? Karena aku ngerasa, karena aku kenal sama orangnya. Karena aku tahu dalam Dontol ini, dalam karakter ini, ada mbak-mbak fine shit gitu loh. Jadi itu kenapa aku ngerasa kayak merasa bersalah gitu. Itu kenapa ketika aku meluk Dontol kayak gini diguling, dalam bentuk guling pun di awal-awal aku ngerasa ragu, sampai akhirnya dia ngasih izin, gak apa-apa lah kill gitu, kurang lebih kayak begitu. Kenapa nggak dibalik? Jangan. Jadi behind the character and the karakternya ya technically mirip-mirip. Ibarat kata dia itu sama-sama streamer tapi pakai topeng aja. Topengnya di sini bukan dalam bentuk plastik atau carbon fiber, tapi bentuknya ya karakter kartun. Nah, terus perbedaannya antara karakter VTuber dan karakter anime beneran apa? Karakter anime beneran ya just karakter anime. Kau nggak ada niat untuk sexualize orang di belakang anime itu, karena anime itu fiksi. Itu perbedaannya. Itu kenapa aku ngerasa kasus VTuber ini sama anime itu beda. Jadi kurang lebih ya seperti itu teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan yang sama nih. Bang, kalau misalnya bikin doujin atau gambar karakter ini ciuman atau diapain gitu, itu gimana hukumnya Bang? Bang, hukumnya ya tanya ke VTubernya masing-masing. VTubernya memberikan izin tidak? Kayak misalnya satu-satunya orang yang bener-bener ku tahu, bener-bener memberikan izin itu Karisa Kawi. Dia mengizinkan karakternya itu dibikin art yang 18+. Lagi ngapain atau apapun itu. Itu urusannya dia. Tapi apakah dia mau dijadikan bahan tier list atau dijadikan bahan di publik, di streaming terus tiba-tiba ngomong di end belum tentu dia mau. Nah, di sini aku akan memposisikan diriku sebagai orang yang dibilang gak peduli, aku peduli sebenarnya. Tapi gini loh, aku bakal memposisikan diriku bukan sebagai orang yang berhak mengatakan ini masuknya pelecehan atau bukan. Karena apa? Karena ya si VTubernya atau si streamernya itu ngerasa dilecehkan atau enggak gitu loh. Itu kenapa aku bukan mau berbicara atas nama mereka, tapi aku cuma ngasih tahu apa yang belakangan ini emang lagi rame di publik aja. Bahkan ya, kalau kau mau tahu, si Eci pun sendiri sebenarnya marah digituin. Kita sama-sama tahu Eci itu orangnya chill, orangnya santai gitu. Eci yang ada dalam tier itu, ya dia marah. Terus kita lihat Mithya Badford. Nih, pusing aku ngeliat timeline. Intinya aku nggak pernah ngasih konsen apapun soal ini, izin pun nggak ada. Aku sebagai pilotnya Mithya sangat amat merasa nggak nyaman akan hal ini. Kan udah pernah ketemu orangnya langsung. Iya, gua nggak pernah ngasih izin lu buat bertindak sejauh ini, Jir. Being normis nggak ngebenerin kamu buat kayak begini. Percayalah, viewersku itu at least 80% normis. Karena dari Mas Kodok dan mereka well behave di tempat aku. Kan bukan aku yang ngomong itu adalah perbuatan yang tidak pantas, tapi orang-orang sendiri, orang-orang mereka sendiri yang ngerasa itu perbuatan tidak pantas. Jadi ya jelas yang dilakukan Dera ini salah. Dan kalau misalnya Dera masih nggak paham salahnya ada di mana, basically Dera salahnya adalah kau memang tidak bermaksud untuk sexualize karakter di belakang VTuber tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah orang di belakang karakter virtual tersebut itu ngerasa ya diri mereka adalah karakter virtual itu. Mereka adalah manifestasi dari karakter virtual itu. Itu kenapa mereka ngerasa diserang gitu. Sedih jujur. Dan kalau dibilang apakah jorok? Jorok banget. Aku sendiri pun, kau tahu aku orang yang genit, kau tahu aku orang yang kurang ajar, tapi aku nggak akan pernah ngomong-ngomong kayak begitu di publik gitu loh. Jadi
sendiri masuk akal gitu. Bahkan media normis pun ikut masukin gitu loh. Seorang YouTuber menjadi sorotan bla 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 bla. Tier list bertuliskan N gitu. Unggahan tersebut memicu beragam reaksi komunitas VTuber bla 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 gitu loh. Berikut tanggapan Mister. Gue bakalan take down dan gue minta maaf. Kalau memang ada orang di belakang karakter VTuber ini yang emang ternyata masuk ke karakternya gitu loh. Sampai masuk ke monitor, wah ini karakter ini adalah gua gitu. Sampai misalkan berpikir seperti itu dan dia tersinggung. Oke, gua minta maaf. Kalau karakter ternyata lu udah masuk ke monitor, gua minta maaf. Nah, permintaan maafnya di sini itu agak jahat. Maksudnya gimana? Jahatnya gimana? Permintaan maaf Dera itu kesannya kayak jatuhnya bukan minta maaf secara tulus, tapi lebih ke arah kayak nantangin. Dan bahkan dia ngasih tahu kalau ibarat kata lu udah masuk ke monitor, menyatu dengan monitor, ya kata menyatu dengan monitor itu biasanya sering dipakai di fandom-fandom atau di orang-orangan GTA roleplay, yang artinya mereka udah nggak bisa ngebedakan antara dunia nyata dan dunia roleplay gitu. Kayak baper di roleplay, baper di dunia nyata. Aku paham maksudnya. Tapi di sini yang salah dari Dera adalah dia kayak orang nantang, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa ngomong kalau karakter VTuber itu bukan cuma persona, maksudnya bukan person. Karena kita kan sama-sama streamer nih, kita sama-sama punya muka dan muka kita yang menjadi persona kita. Antara kau di depan layar dan di belakang layar, itu mostly adalah orang yang berbeda. Aku sendiri cukup berbeda kalau di depan layar ketika streaming dan ketika off layar, ketika di luar streaming. Nah, orang yang VTuber ini, ya mereka adalah personanya itu adalah person. Itu adalah dalam tanda kutip cerminannya mereka. Ibarat kata itu adalah gambaran, aku ingin menggambarkan diriku di publik seperti ini. Dan ketika kau dalam tanda kutip dan emang di sini, ya jelas mereka marah gitu. Dan di sini kata-kata masuk ke dalam monitor itu menurutku kurang enak aja dan kesannya bener nantangin. Kita lihat lagi nih, ada tanggapannya lagi nih. Enggak, coba Aing tanya. Terus Aing tuh kan kayak digoreng di Twitter. Digoreng di Twitter katanya Dera melakukan pilihan. Tapi kan itu udah penggiringan opini nggak sih? Enggak, itu bukan penggiringan. Masalahnya itu bukan penggiringan opini. Dan sebenarnya aku kurang suka dengan kata penggiringan opini karena opini dibuat emang untuk menggiring supaya kau berpindah pandangan atau berpindah keyakinan atau berpindah pendapat. Jadi ya sebenarnya kata penggiringan opini itu menurutku agak ngaco. Aing kan nggak ngeliatin orang di belakangnya. Aing kan cuman karakternya doang. Dan Aing sebagai normis, Aing tuh nggak tahu kalau misalkan bonding antara karakter dan orang di belakangnya itu ternyata ada yang memang sekuat itu gitu. Kalau misalkan udah masuk monitor lah gitu. Nah, ya gimana ya? Aku agak bingung gimana nanggapinnya. Tapi ya sekali lagi, aku nggak bakal banyak bacot, nggak bakal banyak omong. Tapi dia sendiri emang ngaku normis. Dan emang ya normis nggak semuanya paham. Dan aku yakin beberapa orang menganggap kalau VTuber ya VTuber, kalau orang asli ya orang asli. Bahkan kalau kau ngelihat di tweetnya Inaho, aku setuju ini topik yang nggak menyenangkan. Tapi aku ngerasa ini menarik. Ternyata reaksi orang-orang itu beda dengan apa yang dia lihat di Jepang. Fenomena yang mengelilingi VTuber Indonesia menurutku cukup menarik. Rasanya dalam dunia VTuber Indonesia, VTuber lebih sering dipandang sebagai seorang individu ya. Aku cuma menuliskan kesan yang kurasakan aja, bukan bilang ini benar atau salah kok. Nah, jadi karena ada beberapa indie VTuber yang merasa koneksi mereka ke orang di belakangnya itu sangat, oh ternyata itu cukup kuat gitu maksudnya. And their viewer seen as normal. I think that's a good thing honestly. Jadi di sini basically dia ngomong ya karena di sini banyak indie VTuber dan ternyata koneksinya antara karakter VTubernya dan orang di belakang VTuber itu sangat kuat. Jadi ya ini tuh hal yang normal. Nah, jadi kan kita bisa ngeliat nih ada perbedaan di budaya Jepang sama budaya Indo. Sekali lagi, aku nggak membenarkan Dera, aku nggak membela Dera, apa yang Dera lakukan emang tai. Tapi menurutku dia berlindung di kata normis itu ya emang udah kelihatan aja. Dan mungkin emang dia memang genuinely nggak tahu. Kan sekali lagi, aku bilang yang bikin dunia hancur itu bukan orang jahat, tapi orang tolol. Ya kan? Kayak misalnya Dera tolol nggak? Tolol. Bukan orang jahat yang akan menghancurkan dunia, tapi orang tolol. Itu kenapa? Kita harus belajar yang benar gitu. Karena jelas kan di sini dua pandangannya berbeda. Bahkan di sini juga ada yang di karakternya kan. Emang apa salahnya guys? Sedangkan di luar sana pasti ada juga yang sering lempar jokes and karakter anime. Nah, di sini itu beda. Apa sih bedanya? Karakter anime pure fiksi, gak ada orang di belakangnya. Karakter manga, anime atau apapun itu, biasanya orang-orang emang tertuju ke karakternya, bukan ke voice aktornya. Bahkan yang aku yakin adalah banyak wibu yang gak tahu siapa nama voice aktornya gitu loh. Itu kalau misalnya anime. Kalau VTuber itu beda lagi. VTuber itu ada persona di belakangnya, ada person di belakangnya, dan mereka ya emang menyatu dan se-invested itu dengan karakternya, dan mereka emang
Sekali lagi, karakter anime yang ada di internet itu adalah personanya dia, dan dia akan dipandang seperti itu. Kita lanjut nih, kita baca tweetnya Rapian ya. Rapian ngomong kayak gini, sampah, dikira ngeliat karakter doang boleh karena bukan ngeliat orang aslinya. Terus berani-beraninya bilang orang aslinya nggak mungkin seimut karakternya dan pasti insecure makanya jadi VTuber. Berarti itu bisa diartikan kalau VTuber itu jelek dan insecure. Sick, jahat banget. Nah, ternyata ada masalah lain. Masalahnya adalah kata-kata itu. Kita dengarkan lagi kata-kata Dera. Iya itu sih benar sih menurut gua, karena dia insecure jadi kayak dia nggak berani nampilin mukanya sendiri. Betul, makanya Enggak kok. Gini, bukan nggak berani. Jadi VTuber itu menurut gua adalah seni, dimana menurut gua tuh jadi bukan insecure, tapi kayak ada karakter yang seperti anime, tapi bisa diajak berinteraksi. Contoh, mana nonton Naruto, mana bisa ngobrol sama Naruto nggak? enggak. Nah, di sini Dera cukup cerdas deh di sini ya. Cuma yang mas-mas rambut baju pink atau ungu itu tiba-tiba dia kayak Iya kan, nggak mungkin Karena seimut ini anjing. ya, kenapa dia jadi VTuber, Cok? Karena dia Iya, malu. karena dia insecure. well, I mean beberapa VTuber yang ku temuin sih banyak yang cakep ya. Cuma jujur aku nggak tahu. Cuma aku nggak tahu. Dontol, bah gila fine shit. Ori, bah gila fine shit. Men, banyak banget orang cakep di belakang VTuber. Mereka emang pengen anonimus aja, bukan berarti mereka insecure atau apapun itu gitu. Jadi ya itu agak salah. Dan Dera di sini kan mencoba meluruskan. Menurutku di sini setidaknya dia pengen berusaha menjadi baik gitu. Kita dengarkan. Gini. Enggak go. Bukan nggak Dibenarkan sama berani. Dera. Jadi VTuber itu menurut gua adalah seni, dimana menurut gua Udah bener. Cuma yang dua mas-mas di belakangnya itu ya nggak masuk aja. Kalau Deranya mah mungkin dia sedikit belajar makanya dia berani ngomong kayak gitu. Itu bener bagian itu. Salah nggak Dera di sini? Udah salah, nggak ada yang bisa dibenerin gitu. Bingung gitu. Aku bukan mau ngebela mau apapun ya. This shit is so ass. You know what I'm saying? Lanjut. Kita lanjut ke tweet berikutnya. Tweet menarik nih. Edelin ngomong dongo. Edelin. Nih, kita lanjut nih. Dera bikin kayak gini. Saya mendengar banyak keluhan dari kalian guys. Saya sudah take down live-nya dan mungkin satu live kemarin juga akan saya take down. Ini sudah menjalar kemana-mana sampai wibu yang gak tahu apa-apapun ikut keseret. Jadi, tolong beli waktu ya. Saya akan meminta maaf secara resmi di tanggal 5. Maaf sudah mengecewakan komunitas VTuber. Dan untuk para komunitas VTuber dan para komunitas VTuber, kalau saya orang bodoh ini diizinkan, saya ingin belajar lebih banyak tentang dunia VTuber agar hal seperti ini tidak terulang kepada orang normis lain di luar sana. Menurutku niatnya udah baik. Jujur, aku yakin Dera itu mau belajar. Dan kalaupun dia kesandung ini, ya dia bakal belajar gitu. Dia mungkin mau belajar. Cuma kan udah berkali-kali ya. Jadi ya gimana ya? Aku berharap sih dia bakal belajar ya. Awalnya tuh aku emang sempat ngehubungin dia. Kurang lebih aku ngomong, harusnya kalau kau minta maaf aman sih. Tapi instead of minta maaf, dia bikin live klarifikasi yang makin mengundang amarah orang. Aku merasa dihianati. Itu kan aku malas banget ininya. Kayak nih, kok kalau ngelihat ya ada banyak klip nih. Upi udah males ngurusin ini, kayak di sini kurang lebih Upi males ngurusinnya gitu. Ujung-ujungnya Upi lagi yang kena, ujung-ujungnya siapa lagi yang kena. Kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya ya, tapi kalau aku pribadi, aku yakin dia cuma orang tolol dan mungkin dia bakal belajar. Mungkin, tapi aku nggak tahu. Aku berharap Dera bisa belajar karena aku yakin sebenarnya Dera itu orang baik. Cuma dia tolol, udah kayak begitu. Dia tolol. Apakah aku mau mentoleransi dia? Enggak juga. Aku nggak akan mentoleransi kelakuannya dia yang ini. Ya, apakah aku akan cut off sepenuhnya? Mungkin kalau dia bikin satu masalah lagi yang bener-bener harmful bakal langsung ku cut off. Tapi kurang lebih kayak gitu. Aku ngerasa ya ucapan maafnya mungkin ngerasa banyak yang ngerasa ini nggak cukup. Tapi ya mungkin ada juga orang yang ngerasa ini cukup. Aku sendiri jujur nggak ngerasa cukup. Mau diapakan lagi, namanya juga Dera. Aku berharap dia bisa jadi orang yang lebih baik aja gitu. Kita ngomongin damage-nya deh. Damage pertamanya ke Jason. Kenapa damage utamanya ke Jason? Jason, Son, itu deket banget sama orang-orangan VTuber. Dia sering mampir ke stream VTuber. Dia sering menjadi karbit bersama aku gitu. Dengan ada Dera, otomatis kalau Dera bikin masalah, yang di-mention itu adalah Jason. Karena mereka baru mengeluarkan lagu bareng. Mereka ibarat kata kayak udah kayak pasangan suami istri gitu. Tapi gimana ya? Dia kan ujung-ujung bener katanya si Jos. Son, temen lu Son gitu loh. Son kesel wajar nggak? Wajar pakai banget. Kemarahannya dia, aku nggak bisa mewakili kemarahannya Jason. Tapi kau bisa nontonin sendiri kemarahannya Jason di streamnya dia. Cuma menurutku valid banget kemarahannya si Son. Karena ya kau udah berusaha ngebangun reputasi baik. Kau udah berusaha ngebangun koneksi dengan beberapa sesama streamer atau di sini case-nya VTuber. Tapi ya masalahnya di sini ya sekali lagi merasa dihianati. Nih, damage keduanya Upi.
Kenapa damage keduanya Upi? Pertama, Upi juga cukup dekat dengan beberapa orang di komunitas VTuber. Dan begitu Upi kena sorotan dengan hal kayak gini, ujung-ujungnya dia yang diminta pertanggungjawaban atas Dera. Gimana sih orang-orangan Otuha, gimana sih orang-orangan Halimawan? Bagaimanapun ya Upi bakal kena gitu. Dan ini juga bakal jadi peluang untuk hatersnya Upi atau hatersnya Son nyerang mereka. Maksudku gini loh, Son Gunner, aku Gunner. Bedanya kami nggak menjadikan VTuber bahan Gunner di publik apalagi di stream. Jadi menurutku akan lebih baik kalau misalnya yang kayak gini ini gak usah dibuat. Bahkan kemarin ya, Riero pun kemarin waktu aku bikin tweet, itu kenapa tweetnya aku hapus karena aku bikin videonya. Itu ya Riero pun marah-marah ke aku. Aku langsung kayak, hah? Aku lagi di Semarang. Aku lagi sama orang tuaku. Aku bahkan gak sempat nonton videonya yang gimana-gimana. Aku bahkan gak terlalu ngikutin. Aku baru baca tek-tekan. Terus tiba-tiba, hah gitu loh. Aku di Semarang, jing. Akhirnya Riero juga ngebikin klarifikasi. Gak usah tek-tek dan DM gua lagi perkara ini. Iya bener, unfortunately dia teman gua. Pas kasus ini mencuat, gua orang pertama yang langsung chat, telepon dia, dan tentu gue maki sampai botak. Teguran keras udah gue berikan, udah gede, denger, gak mau denger suka-suka dia. Kalau masih tolol dan ngeyel ke depannya, gue tidak segan-segan untuk cut afiliasi Riero secara full dengan dia. Bahkan di sini nih, bro, I think we need to talk, help me please gitu kan. Kenapa sih tulisannya di sini? Gue tidak akan segan-segan untuk cut off afiliasi Riero kalau dia kalau dia masih tolol. Karena ya, Dera tuh bukan orang jahat, dia cuma orang tolol. Aku udah bilang, orang yang bahaya di muka bumi ini adalah bukan orang jahat, tapi orang tolol. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak bisa memprediksi orang tolol ini mau apa dan direksinya mau kemana gitu loh. Ya kan? Jadi kita nggak bisa tahu damage-nya segede apa gitu kan. Ini nih, si Nadil Upi juga pusing. Aku juga, apaan nih gitu. Ya, jujur. Menjengkelkan, jujur ngeselin banget. Ada yang bilang nih, ada misalnya kita baca tweetnya Nanda nih, Nanda Ananta gitu kan. Ibarat kata kita tuh udah berada di jiwa karakter itu. Meskipun just karakter, jiwa kita udah nyatu dengan karakter. Kalau lu bikin kayak gini sama aja lu yang di belakangnya juga, karena udah bagian hidup dia. Jadi jangan ngomong kan cuma di balik layar, but it's like family. Karakter VTuber itu ya sekali lagi bagian dari dirinya. Kita ke videonya nih. Ini sebenarnya videonya dari Kanala Mahardika. Tadi ada dia di sini ya. Halah cuma karakter 2D fiksi. Ini bebas lah mau diapain juga. Aku nggak tahu ya. Saya tidak pernah dengar suaranya, apalagi beli bantalnya gesek-gesekin di titik saya sambil nonton. Saya nggak pernah, jadi stop hipokrit gitu. Nah ini bedanya udah aku kasih tahu di awal ya. Aku nggak mau round lagi, muter-muter kalimat. Intinya tolong di Denrich. Ya mas, ini harus bikin video jadinya. Ini bukan sebuah pembelaan mas ya. Ini saya cuman mau membuka mata kalian. Di akhir video saya selalu meminta maaf, bukan soal yang digoreng juga. Semua video live saya selalu minta maaf kalau memang ada. Nah, gini Der, di setiap live video saya minta maaf. Tapi minta maaf cuma ngomong dan minta maaf secara tulus tuh jelas beda dong. Kita sebagai orang juga ngerti lah mana yang beneran minta maaf tulus gitu loh. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu ini tulus atau enggak. Bener, aku juga kalau di setiap akhir stream biasanya say thank you dan minta maaf gitu kalau misalnya ada salah-salah kata. Tapi ya kita lanjut. Ada perkataan saya yang menyinggung gitu loh. Saya selalu meminta maaf dan saya juga nanya kan, ini karakter 2 dimensi nih nggak masalah kan kalau kita reaction berlebihan seperti ini, dan viewer juga kayak aman aja bang. Oke, karena saya juga berpikir kayak ini karakter 2 dimensi, saya tidak tahu di belakangnya ada siapa, saya tidak kenal, saya juga tidak pernah mendengar suaranya ya, apalagi saya beli bantal. Makanya dicari tahu dulu Dera. Jangan seperti itu ya Bang Dera ya. Jangan digituin, jangan begitu-gitu makanya Bang Dera. Bener kok nggak tahu dia siapa di baliknya, kok nggak kenal, tapi tetap bagaimanapun karakter itu adalah milik dari VTuber itu sendiri. Milik orang atau pilot dari VTubernya. Itu kenapa wajar kalau orang-orang juga marah. Ada juga nih dari Gandalf ya. Viewers adalah cerminan dari streamernya. Makin kasihan gue sama cewek-cewek Indo kalau ketemu sama modelan musang birahi gitu. Kita lihat ya. Digoreng lagi kah Der? Awak-wak suruh pada mandi dulu dah. Awak-wak diserang wibu kasih understand King Dera. Ini ada yang waras nih kayak Shaudin ini kan. Ya udah minta maaf Der gitu. Dia minta maaf gitu, nyuruh minta maaf. Etika minta maaf yang baik adalah minta maaf tanpa pembelaan sama sekali. Betul. Kurang-kurangin jokes jelek, jamet, ngabers gitu kan. Awak-wak diserang wibu, hidup Dera. Penontonnya bersorak-sorai, seneng gitu. Jujur concerning. Terus ada tweet yang hilang. Tweetnya gini. Ini beneran manajernya sendiri minta VTubernya ikut dimasukin ke tier list meskipun tahu tier listnya gitu. Jadi manajernya Tequila itu muncul di live streamnya Dera. Tequila ini
manajernya minta dimasukin ke tier list. Ini manajernya yang kagak punya otak kata gua. Maksudku, how come? Ini tujuannya manajer tuh quote LDR, tujuannya manajer itu menjadi perpanjangan tangannya talent. Manajernya yang minta nih, hey tolong dong manajer, aku manajer nih kan. Memang nggak ada yang tahu dia manajer. Hey tolong masukkan VTuber kesukaanku dong, hey gitu. Bruh, what the fuck? Jujur concerning gitu. Tapi orangnya sendiri nggak nanggepin apa-apa sih. Bener kok itu manajernya dia tuh. Hoshi Dayat yang ngomong nih. Lutuber emang gimmicknya appeal to Gunner. Oh dia Lutuber baru tahu. Ya mungkin emang marketnya kalau bener Lutuber. Oh emang VTuber yang ini ya. VTuber yang lud gitu ya. Well, yap. Kak, kapan member? Sampai mana tadi kita? Oke, jadi ternyata Teh Akila ini ternyata Lutuber. Aku nggak tahu jujur. Cuma ya tetap aja sih seorang manajer tiba-tiba masukin ini ke live stream. Menurutku jujur concerning sih. Autopilot apa sih? Tadi kenapa emang? Perasaan aja lah. Angin doang itu. Nggak mungkin lah tiba-tiba aku subscribe, nyalakan lonceng dan gabung member tier 2. Nggak mungkin lah, ya kali. Ya kali bro. Gila kali. Lanjut ya. Ini di pin chatnya Dera nih ya kan. Nggak usah Der. VTubernya aja adem ayem, para Gunnersnya aja yang lebay. Intinya si Gunners yang boleh ngelecehin VTuber favoritnya lewat guling bau air. Ini tolol. Kenapa tolol? Kok masa nggak tahu ini dongonya di sebelah mana? Jelas-jelas tadi VTubernya marah. Eci, Miti, itu 2 tuh udah marah tuh. Nah, jadi yang diklarifikasi kemarin, basically klarifikasi dia coba bilang, gua nggak tahu kalau VTuber dan orang di baliknya sama. Gua kira ini sama dengan anime. Gua ngelakuin ini ke karakternya bukan orangnya langsung. Orang-orang di tier list ini nggak ada yang komplain kok. Ada yang komplain, ada orang yang komplain. Orang-orang di tier list nggak komplain, yang di tier list almarhum. Bener sih, ada Siska Liontin juga ya. Ya, untuk sekarang itu aja dulu kali ya. Untuk per ini anuannya ya. Nah, jadi pesan terakhirku adalah hati-hati, kita nggak tahu apa yang dirasakan orang di belakang. Karena gini, jujur-jujuran aja, aku sendiri gak berhak mengatasnamakan diriku, mengatasnamakan VTuber ini kalau mereka ngerasa kayak dilecehkan. Aku nggak berhak. Yang berhak ngomong itu mereka dilecehkan atau enggak itu mereka. Itu urusannya mereka. Kedua, beberapa orang di scene per VTuberan ini emang ngerasa kalau jelas karakter VTuber itu adalah dia sendiri. Karena itu adalah bagian dari diri mereka. Mereka yang ngebangun branding dari awal, mereka memperjuangkan karirnya, mereka bersosialisasi dan berkenalan dengan orang menggunakan karakter itu. Jadi wajar banget. Dan apa yang dilakukan Dera ini jelas salah. Dan sebenarnya kita sama-sama tahu Dera tuh gak ada niat jahat, tapi dia emang murni tolol. Padahal seharusnya dia minta maaf yang bener aja udah. Kagak usah ngelawan-lawan, klarifikasi kagak usah pembelaan. Aku udah ngasih tahu, tolong minta maaf. Minta maaf aja aman gitu. Bener sih dia minta maaf di terakhir sih, cuma ya udah gitu. Terus ada juga kata-katanya Dera yang menurutku cukup oke. Ketika 2 teman di belakangnya itu ngomongin kayak, VTuber itu sengaja nggak ngeliatin muka karena insecure gitu. Lihat Fure Deret, kurang cakep apa Fure? Tuh aslinya cakep, VTubernya juga cakep gitu loh. Jadi Dera juga ngasih tahu gitu kan, ngasih pemahaman ke 2 temannya kalau mereka bukan insecure gitu. Mereka ya itu adalah karya seni gitu. Itu adalah bagaimana cara dia entertain. Kurang lebih kayak gitu. Aku sendiri nggak berhak memutuskan kira-kira kalian perlu memaafkan Dera atau enggak karena aku bukan kau. Aku emang dewa, cuma aku nggak ada di tahap itu. Ya itu aja dulu sih kalau menurutku, dan gimana menurut kalian tulis di kolom komentar. Dan untuk sekarang itu aja dulu, dan untuk kita semua dadah. Oh iya, ada pesan-pesan ya dari Live Dono ya tadi ya. Nih kita lihat nih dari Om Ray nih. Tapi kan dia normis skill cucu. Iya bener, dia normis mungkin, tapi ya nggak tahu ya. Aku yakin dia normis emang nggak paham aja, karena kita nggak tahu ya kecerdasannya Dera tuh sampai mana gitu. Lanjut. Umurnya nggak beda jauh sama Bang Upi, tapi kelakuannya beda jauh banget. Sekali lagi dia tolol gitu. Kalau kamu sadar ya, sebenarnya ya Ray itu pernah melakukan hal yang sama, tapi dia can get away with it. Contohnya, ame-ame ame-ame, ya kan? Ray itu normis, kagak ngerti per-VTuberan gitu loh. Ray lolos dengan ame-ame gitu loh.
Bang Akil mau nanya, termasuk orang yang sering bikin fan art NSFW VTubernya sendiri, tidak mempermasalahkan itu sih. Tapi kalau semisalnya VTubernya what? Intinya pesan tadi itu, kalau misalnya VTuber tidak mengizinkan dan tidak melarang, apakah termasuk ya enggak kali. Tanya dulu aja. Itu pertanyaan menarik karena kita nggak ada yang tahu. Mungkin kalau misalnya gambar dilihatnya sebagai seni, dilihatnya sebagai seni aja. Kalau tadi stream tadi, aku nggak yakin itu bisa dilihat sebagai seni. GW malah tertarik dengan tweet Inaho yang bilang bahwa cara kita memandang VTuber berbeda dari yang dia tahu. Dia tahu. Apakah ini berpengaruh ke hal-hal lain, like para social things, etc. Technically sebenarnya para sosial kita sama Jepang tuh mirip-mirip aja. Cuma Jepang kali 5 atau kali 10 para sosialnya. Ada yang sampai ngestalk apa segala gitu loh. Carol mentraktir 10.000. Dan tainya si Dera ini dia malah minta tanggapan orang anti-normal yang dimana Orang-orang mereka anti normal yang dimana awam mereka BGT awam banget soal VTuber. Dia minta tanggapan orang-orang anti normal yang dimana mereka awam banget soal VTuber. Ya salah, harusnya dia minta tanggapan dari yang ngerti VTuber. Rieru Shindo gitu misalnya. Atau minta Upi yang ngerti gitu, Jason yang ngerti gitu ya teman-teman ya. Itu aja ya. Makasih yang udah nonton, dadah. Ya kasih tahu gimana pendapatmu di kolom komentar, aku juga nggak tahu. Gimana menurutmu kumisku tebel nggak, asik nggak?